God of Mischief Loki balik lagi ke petualangan multiverse-nya bersama Sylvie dan Mobius di Loki season kedua. Kali ini Loki jadi punya masalah time sleeping dan juga bakal menghadapi bahaya baru yang mengancam eksistensi TVA. Ditambah lagi kehadiran varian Kang yang baru, yaitu Victor Timely yang bakal punya peran penting di ceritanya. Nah, sebelum nonton seriesnya, tonton dulu video ini karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Loki season kedua. Ini biar kalian bisa refresh dan catch up lagi sama ceritanya. So, langsung aja deh, gak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Loki season kedua. Series ini diproduksi sama Marvel Studios sebagai series original Disney+. Tim direkturnya dipimpin sama dua sutradara, Justin Benson dan Aaron Moorhead, yang akan menyutradarai sebagian besar episodenya. Mereka sebelumnya pernah mendirect 2 episode series Marvel Studios Moon Knight yang resultnya dinilai bagus. Jadi pihak studio mau mengerjakan proyek lain dan akhirnya terpilih buat menjadi director utama untuk Loki season kedua ini. Sutradara tambahan untuk season ini juga ada Dan Liu, supervisor visual effect dan second unit director di beberapa film MCU lainnya. Selain itu juga ada Kastra Farahani, production designer dari season pertama series Loki. Keseluruhan Loki season kedua ini ceritanya ditulis sama head writer Eric Martin. Dia sebelumnya sudah terlibat di season pertama Loki. Ini mengambil alih beberapa tugas penulisan dari Michael Waldron selama produksi season pertamanya. Michael Waldron sendiri bersama dengan Tom Hiddleston dipastikan kembali sebagai eksekutif produser bersama dengan para petinggi Marvel Studios lainnya seperti Kevin Feige, Stephen Brossard, Luis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Windelbaum, dan Kevin R. Wright. Untuk musik ada Natalie Holt yang kembali sebagai komposer dan penata musik, menghadirkan scoring dan soundtrack yang epic dan bikin merinding. Nah, project season kedua dari series Loki ini pertama kali dikonfirm di mid-credit scene finale season pertamanya. Dan proses syutingnya dimulai pada Juli 2022 di Pinewood Studios dan di beberapa lokasi lainnya di Inggris dengan working title Architect. Dan produksinya selesai pada bulan Oktober 2022. Loki season 2 juga menjadi satu-satunya series MCU yang tidak melakukan reshoot atau additional photography. Nah, sama seperti season pertamanya, Loki season kedua ini juga bakal punya age rating TV-14 atau setara PG-13 tapi buat TV series. So bisa dibilang ini family friendly dan bisa ditonton untuk anak usia 14 tahun ke atas. Loki season kedua ini bakal punya 6 episode yang rilis tiap minggunya per episodenya, dengan episode perdananya yang dijadwalkan untuk tayang di Disney Plus pada tanggal 5 Oktober 2023 jam 9 malam Eastern Time atau jam 6 sore Pacific Time. Tapi kalau di Indonesia ini jadi kebagiannya tanggal 6 Oktober jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pergeseran jadwal yang dimajuin ini buat mengikuti jam tayang serupa yang sebelumnya diisi sama serial Star Wars Ahsoka, di mana Ahsoka dinilai viewershipnya ini bagus dan berhasil, makanya Loki juga ngikut di jam yang sama. Dan Loki season kedua ini bakal jadi project keempat yang rilis sebagai bagian dari MCU Phase 5. Cast and Character. Cast inti dari season pertamanya ini juga bakal balik lagi ke season keduanya. Tom Hiddleston pastinya bakal kembali lagi sebagai Loki, adik angkatnya Thor, tapi versi varian alternatif yang membuat timeline baru di 2012 yang terjadi di film Avengers Endgame. Lalu ada Sofia Di Martino yang juga kembali sebagai Sylvie, varian Loki yang membunuh He Who Remains dan merusak Secret Timeline, mengakibatkan terbentuknya multiverse yang kacau. Di season ini, Sylvie nyamar dan hidup santai bekerja sebagai kasir di McDonald's di tahun 1982. Lalu ada Owen Wilson sebagai Mobius M. Mobius, agent TVA dan temannya Loki yang akan membantu bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari kacaunya multiverse ini. Lalu ada Gugu Mbatha-Raw sebagai Ravonna Renslayer, judge di TVA yang mengawasi kasus Loki dan sekarang kabur menjelajah timeline untuk mencari jawaban dan kebebasannya sendiri. Lalu ada Wunmi Mosaku sebagai Hunter B-15, seorang hunter pemimpin pasukan TVA berpangkat tinggi. Lalu ada Eugene Cordero sebagai Casey atau Hunter K5E, yang di season pertamanya dia adalah seorang resepsionis TVA dan sekarang menjadi hunter di TVA yang baru.
Neil Ellis juga kembali sebagai Hunter D90, Hunter TVA yang punya minor role di season pertamanya. Lalu Tara Strong sebagai Miss Minute, AI atau virtual assistant sekaligus maskot TVA yang berbentuk jam animasi. Lalu ada Jonathan Majors yang kali ini berperan sebagai Victor Time Lee, varian dari Kang the Conqueror yang merupakan seorang industrialis dan penemu di awal tahun 1900-an. Karakter ini pertama kali muncul di post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Series ini juga menghadirkan berbagai karakter baru yang diperankan sama berbagai aktor berbakat Hollywood, seperti pemenang Oscar Ke Huy Quan sebagai Ouroboros atau Obi, agent TVA yang bekerja di Departemen Repairs and Advancement TVA, digambarkan sebagai petugas reparasi yang lucu dan quirky. Semua teknologi di TVA dirancang sama Obi, atau seenggaknya cuma dia yang tahu cara memperbaiki dan menjaga alat-alatnya tetap beroperasi. Selain itu ada Rafael Casal sebagai Brad Wolfe, aktor yang membintangi film Zeniac yang dikejar Loki. Dan terakhir ada cast tambahan, ada Kat Dickie sebagai General Dox dan Liz Carr sebagai General Gamble, petinggi TVA yang mengambil alih kepemimpinan setelah Judge Ravonna pergi. Storyline. Cerita series Loki dimulai dengan mengikuti variant atau versi alternatif Loki yang pertama kali kita lihat di film Avengers Endgame, di mana dia kabur dari Battle of New York pakai Tesseract di tahun 2012. Event ini terjadi karena gagalnya operasi Time Heist yang dilakukan Avengers di timeline itu. Setelah terdampar di gurun, Loki ini ditangkap sama Time Variance Authority atau TVA karena membuat Nexus Event. Nexus Event adalah sebuah penyimpangan yang seharusnya tidak terjadi yang menciptakan timeline baru, disebabkan oleh seorang variant yang berbuat sesuatu di luar takdir yang udah ditentukan sama Timekeepers. Dalam hal ini, Loki yang harusnya ditangkap dan dibawa ke Asgard malah lolos kabur ke gurun ini. Nah, kalau dibiarkan bakal membentuk percabangan timeline yang tidak terkendali. Sacred Timeline sendiri adalah sebuah timeline tunggal yang dibuat dan dikendalikan sama Timekeepers untuk mencegah terbentuknya multiverse, dimana ketika multiverse pecah, timeline akan semerawut dan bisa memicu multiversal war. Nah, TVA adalah organisasi yang dibentuk Timekeepers untuk membantu mereka menjaga dan mengatur Sacred Timeline, semacam polisi penjaga waktu lah kira-kira. TVA meriset timeline baru yang diciptakan Loki agar berjalan sesuai dengan seharusnya lagi, dan varian Loki ini ditangkap dan diadili di depan Judge Ravonna Renslayer untuk pelanggarannya terhadap Sacred Timeline. Seorang agen TVA bernama Mobius M. Mobius kemudian meminta Loki dibebaskan sementara untuk membantunya dalam sebuah misi. Mobius membawa Loki ke Time Theater untuk mereview kesalahannya di masa lalu dan mempertanyakan sejarahnya sebagai villain. Setelah tahu di masa depannya Loki menyebabkan kematian ibunya, Loki mencoba kabur tapi akhirnya menyerah setelah menyadari bahwa kekuatan TVA adalah ultimate power yang jauh di atas kemampuannya, bahkan melebihi Infinity Stones yang cuma dijadiin pemberat kertas di sini. Loki kembali ke Time Theater dan menonton lebih banyak cuplikan di masa depannya, termasuk kematiannya sendiri di tangan Thanos. In the end, Loki kemudian setuju untuk membantu Mobius dan ternyata misinya adalah untuk memburu varian Loki lainnya yang ternyata sudah membunuh beberapa agen TVA dan mencuri bom pengatur ulang timeline mereka. Loki bergabung dengan TVA dan menjalankan misi ke lokasi serangan varian Loki yang mereka incar ke tahun 1985 di Wisconsin. Dia mengulur waktu dan mencoba menawar untuk ketemu dengan Timekeepers karena dia penasaran tentang siapa di balik TVA. Ravonna keberatan dengan keterlibatan Loki lebih jauh di misi mereka ini, tapi Mobius meyakinkan Ravonna untuk memberi Loki kesempatan lagi. Loki kemudian meneliti file TVA dan berteori kalau varian Loki satunya bersembunyi di sebuah timeline yang mendekati event apokaliptik atau bencana besar. Di mana di timeline itu, apapun tindakannya tidak akan mempengaruhi timeline karena memang timelinenya ini akan hancur karena bencana besar atau kiamat. Loki dan Mobius menguji dan mengkonfirmasi teori ini dengan mengunjungi Pompeii pada tahun 79 Masehi. Mereka memperingatkan penduduk setempat yang ada di sana tentang kehancuran kota yang akan terjadi. Tapi kehadiran mereka dan intervensi mereka ini sama sekali nggak membuat cabang timeline baru tercipta. Singkat cerita, mereka menyimpulkan kalau varian Loki satunya bersembunyi saat terjadi badai pada tahun 2050 di Alabama. So Loki, Mobius, Hunter B-15 dan beberapa unit Minutemen pergi menyelidiki timeline itu. Di sana mereka disergap oleh varian Loki ini yang menyihir dan mengendalikan beberapa penduduk lokal. Varian itu mereveal dirinya sebagai Loki versi perempuan. Loki yang cowok lalu mengajak Loki yang cewek ini untuk menyerang TVA, tapi Loki yang cewek ini menolak. Loki yang cewek ini kemudian mengirim bom reset timeline TVA yang dia curi ke berbagai titik di sepanjang Sacred Timeline, yang membuat banyak timeline bercabang terjadi. Ini bikin TVA jadi kalang kabut dan jadi berantakan. Dia berhasil kabur menggunakan Time Door dan Loki mengikutinya.
Dengan TVA yang lagi ke distract sama kejadian ini, varian Loki perempuan ini tiba di markas mereka dan mencoba menemukan si Timekeepers. Tapi dia diikuti dan dihadang oleh Loki. Mereka berdua lalu dicegat sama Ravonna Renslayer. So Loki menggunakan Tempest untuk kabur menteleport mereka berdua ke Lamentis 1 di tahun 2077. Lamentis 1 adalah bulan yang akan bertabrakan dengan sebuah planet dalam beberapa jam ke depan. Tempest yang mereka bawa ini kehabisan power dan disembunyikan sama Loki. Dan akhirnya si varian perempuan Loki ini mereveal alias atau nama panggilannya yang adalah Sylvie. Nah, si Sylvie ini terpaksa kerjasama dengan Loki untuk bertahan hidup di Lamentis 1 dan mencari power source untuk nge-charge si Tempest ini. Loki dan Sylvie lalu menyelinap naik ke kereta menuju Ark, sebuah pesawat ruang angkasa untuk evakuasi warga. Yang mereka pikir powernya bisa mereka gunakan untuk mengisi ulang Tempest. Tapi di keretanya Loki malah mabok dan menarik perhatian orang-orang. Para penjaga lalu melempar Loki dari kereta. Sylvie mengikutinya dan menemukan kalau Tempest-nya ini ternyata sudah rusak. Mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sylvie lalu berniat untuk membajak Ark yang mengangkut pengungsi, jadi mereka bisa melarikan diri sebelum Lamentis 1 hancur. Di perjalanan, Sylvie memberitahu Loki kalau pekerja TVA ternyata sebenarnya adalah varian manusia bumi yang diculik dari Secret Timeline. Ini diketahui Sylvie waktu dia menyihir Hunter C20 untuk memeras informasi tentang keberadaan Timekeepers. Tapi dia malah menemukan kalau C20 ini punya memori terpendam dari kehidupan dia sebelumnya yang ada di bumi. Singkat cerita, Loki dan Sylvie akhirnya tiba di stasiun launch Ark. Mereka berjuang melewati penjaga dan kerumunan orang untuk bisa naik ke Arknya. Tapi Arknya malah hancur setelah kena meteor sebelum mereka berhasil naik dan membunuh semua yang sudah ada di Ark itu. Loki dan Sylvie lalu pasrah melihat kehancuran planet ini dan menyambut kematian mereka. Sylvie lalu menceritakan kalau dia ditangkap sama TVA sejak dia masih kecil dan dia lalu melarikan diri sebelum berhasil disidang. Mendengar cerita Sylvie, Loki jadi jatuh cinta dan mereka saling naksir dan muncul benih-benih romantisme di antara mereka. Kejadian Loki naksir sama Loki ini menciptakan cabang timeline yang unik sehingga TVA mendapatkan alert yang tidak biasa. Mereka lalu berhasil ditangkap dari planet ini sebelum planet ini hancur. Di TVA, Loki memberitahu Mobius tentang rahasia kalau para pekerja TVA adalah Varian. Tapi Mobius belum percaya dan masih bingung. Mobius akhirnya meninggalkan Loki di dalam time loop kenangan buruk yang dia miliki tentang Sif. Sementara Sylvie membuka ingatan B-15 untuk membuktikan kalau B-15 juga adalah seorang Varian. Mobius bertemu Ravonna di mana Ravonna memberitahu Mobius kalau C20, Hunter yang sebelumnya dipengaruhi Sylvie, sudah meninggal karena gangguan mental. Nah, Mobius langsung gak percaya dan mulai ragu. Dia lalu menukar Tempest-nya dengan Tempest-nya Ravonna. Dia menemukan rekaman interogasi C20 yang ternyata sehat secara mental. Di video itu, C20 bersikeras kalau semua pekerja TVA adalah Varian. Setelah teorinya terbukti, Mobius membebaskan Loki dari time loop-nya, tapi Ravonna melawan mereka dan memprune Mobius. Ravonna kemudian membawa Loki dan Sylvie ke hadapan Timekeepers yang memerintahkan Ravonna untuk menghapus Loki dan Sylvie dari eksistensi. B-15 lalu datang menyelamatkan Loki dan Sylvie dan berhasil mengalahkan Ravonna. Di sini mereka mereveal kalau para Timekeepers ternyata hanyalah robot animatronik, hanya sebuah sosok yang sengaja diciptakan oleh seseorang di belakangnya. Ketika lengah, Ravonna lalu berhasil ngeprune Loki. Sylvie lalu marah dan berhasil mengalahkan Ravonna. Dia menginterogasinya tentang asal-usul TVA. Di sisi lain, Loki ternyata masih hidup dan terbangun dikelilingi oleh beberapa varian Loki lainnya. Ravonna kasih tahu Sylvie, ketika Loki diprune, dia dikirim ke The Void di akhir waktu, bukannya mati. The Void ini adalah sebuah tempat yang menjadi tempat sampah dari objek-objek yang diprune tadi, dan tidak ada satupun yang pernah bisa kembali dari The Void. Sylvie lalu menyimpulkan kalau mungkin pencipta TVA yang sebenarnya bersembunyi di balik The Void. Ravonna menggunakan Miss Minute untuk mengulur waktu dan memanggil pasukan TVA untuk mengepung Sylvie. Sylvie lalu ngeprune dirinya sendiri dan lalu pergi ke The Void. Dia lalu di sana bertemu dengan Mobius. Sementara itu, Loki yang sudah ada di sini duluan bertemu dengan beberapa varian lainnya. Di sini ada Classic Loki, Kid Loki, Bossful Loki, dan Alligator Loki. Mereka sedang mencoba kabur dari makhluk besar mirip awan yang bernama Alliot yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di The Void. Setelah bertikai dengan kelompok varian Loki lainnya, mereka bertemu dengan Mobius dan Sylvie. Mereka berteori kalau Alliot hanyalah penjaga gerbang untuk menuju ke pencipta TVA yang sebenarnya. Sylvie menyusun rencana untuk menyihir dan menetralisir Alliot, dan Mobius kembali ke TVA menggunakan Tempest yang dibawa sama Sylvie. Sylvie mencoba menyihir Alliot sementara Loki mengalihkan perhatiannya, tapi mereka gagal
sampai klasik Loki membantu mereka dan mengorbankan dirinya dengan menciptakan ilusi Asgard untuk menarik perhatian Allied. Loki dan Sylvie berhasil menyihir Allied bersama-sama dan dari makhluk itu terbukalah portal yang membawa mereka ke sebuah kastil di luar The Void. Di TVA, Ravonna pergi dalam misi untuk menemukan kebebasannya sendiri setelah Miss Minute memberikan informasi tentang pencipta TVA yang asli, yaitu He Who Remains. B-15 kemudian memberitahu kepada pasukan TVA lainnya kalau mereka adalah Varian dengan menunjukkan Varian Ravonna yang merupakan seorang wakil kepala sekolah di bumi. Sementara itu, Loki dan Sylvie masuk ke kastil yang disebut dengan Citadel at the End of Time. Dia lalu bertemu langsung dengan He Who Remains. He Who Remains lalu menceritakan tentang sejarah dirinya, di mana dia pernah bertemu dengan variannya yang lain dan lalu saling berkonflik satu sama lain dan menciptakan multiversal war. Dia mengalahkan varian-variannya menggunakan Allied dan menghancurkan timeline alternatif itu, lalu menciptakan TVA untuk menjaga satu timeline yang dia kunci sendiri. He Who Remains di sini mengaku dia mulai lelah dan dia menawarkan Loki dan Sylvie sebuah pilihan, yaitu membunuh He Who Remains dan ambil resiko terjadinya perang multiversal lagi, atau menghentikan He Who Remains untuk menjalankan TVA dan mengawasi Secret Timeline. Sylvie mau membunuhnya karena dendam, tapi Loki nggak mau mengambil resiko terjadinya krisis multiversal. So Loki melindungi He Who Remains dan meminta Sylvie untuk berhenti. Setelah perkelahian singkat, ikatan emosi Loki dan Sylvie lalu mencapai puncaknya, tapi Sylvie tiba-tiba mengirim Loki kembali ke markas TVA. Lalu dia membunuh He Who Remains. Kematian ini mengakibatkan Secret Timeline menjadi rusak dan melepaskan multiverse dengan percabangan timeline alternatif yang tidak terkendali yang tidak bisa dipangkas sama TVA. Di markas TVA, Loki buru-buru memperingatkan Mobius dan Hunter B-15 tentang varian He Who Remains. Ketika bertemu dengan Mobius dan Hunter B-15, ternyata Mobius dan Hunter B-15 tidak mengenali Loki. Loki kelihatan bingung lalu melihat patung yang ada di TVA yang tadinya adalah 3 Timekeepers menjadi patung dari Kang the Conqueror. Dan season 1 lalu selesai. Nah, season kedua nanti akan langsung menyambung ending dari season pertama, di mana Loki harus menyelesaikan akibat dari hancurnya Secret Timeline. Dia harus bekerja sama dengan Mobius untuk mencari Sylvie, ditambah keadaan rumit dengan Loki yang mengalami anomali time slipping yang membuat dirinya ditarik-tarik di antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bersama dengan Mobius, Hunter B-15, dan tim TVA yang berisi karakter baru dan lama, Loki menavigasi multiverse yang terus berkembang dan semakin berbahaya. Mereka harus mencari Sylvie, Ravonna Renslayer, Miss Minute, dan varian He Who Remains yang baru yang bernama Victor Timely yang perannya masih misterius. Movie, series, and comic recommendation. Buat kalian yang mau catch up sama cerita dari series ini, terutama pengen tahu backstory dari varian Loki protagonis kita, ya kalian perlu untuk nonton Loki season pertama dulu yang juga pertama kali mengenalkan konsep TVA dan para varian di multiverse. Sekaligus ini adalah kemunculan atau tease pertama dari Kang the Conqueror dengan variannya yaitu He Who Remains. Sebagai tambahan, buat tahu seberapa bahayanya Kang dan para variannya, kalian bisa nonton Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang menghadirkan Kang secara langsung sebagai main villain dan juga memunculkan Council of Kang di post-credit scene-nya yang siap menyerang multiverse yang sudah terekspos. Selain itu, kalau kalian mau nonton recap singkat aja, kalian bisa nonton doku series Marvel Studios Legends episode yang khusus membahas Loki, TVA, dan variants yang semuanya udah bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Kita juga udah pernah bikin recap season pertama dari series Loki, jadi kalau kalian mau nonton yang itu juga bisa ya guys ya. Dan itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton series Loki season kedua. Kalau kalian udah nonton episode pertamanya atau episode keduanya, tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang series Loki season kedua ini. Dan mari kita diskusi rame-rame. Kita juga akan bikin video breakdown per episodenya, jadi pastikan kalian subscribe. Kita juga bakal bikin video diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika nonton film atau series dari Loki season kedua ini. So make sure kalian subscribe guys. Dan jangan lupa untuk like video ini dan cari kita di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe karena kita juga sering bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.